baik, puji Tuhan. Ya, sekarang kita udah ada di minggu keempat bulan Agustus. Betul sekali. Jadi kini saatnya kita mau apa? Ibadah. Ibadah. Biasanya kalau ibadah tuh biasanya kita ngelakuin apa sih? Yel-yel. Paling pertama yel-yel. Nah, sekarang beda nih. Sekarang Kakak Obaja yang akan pimpin kita dalam yel-yel kali ini. Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, ayo. Semuanya dengan sikap yang benar, ikuti Kakak Obaja ya. Bangkit berdiri. Betul sekali. Ayo, mana posisinya? Oke. 1, 2, 3. Ayel Rocky. Siap. Sejak kecil. Sudah kuat. Yeay. Sekali lagi dong. Kurang semangat. Ayo. 1, 2, 3. El Rocky. Siap. Sejak kecil. Sudah kuat. Yeay. Oke, semua siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk mengangkat setiap pujian kita untuk Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Di pagi ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah kami dari pagi hingga sore nanti. Kita beribadahnya Tuhan dari awal sampai hingga akhir. Kita bisa lancar terus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang semuanya siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap. Oh, siap. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus Baik. baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
kita harus lebih bersemangat ikuti gerakan Kakak Obaja dengan lagu Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, Kita doa dulu. betul sekali, kita doa dulu sebelum kita memberikan persembahan. Silakan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan, semoga persembahan ini bisa berguna untuk gerejamu ya Tuhan. Yes, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ingin memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk siapkan persembahannya, dan selagi memberikan persembahan kita akan angkat pujian ini. Berilah yang Baik. baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Haleluya. Oke, setelah memberikan persembahan, kita akan masuk ke Doa nyanyi untuk firman Tuhan. betul sekali. Kita akan nyanyi untuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk, harus yang dipersiapkan apa nih kakak Obaja? Alkitab, hati, Alkitab, hati, telinga, terus oh ya, hati, telinga, Alkitab, buku catatan, alat iya. tulis. Kakak nih lupa yuk kak. Nah, itu semua harus dipersiapin. Fokus kita harus mendengarkan firman Tuhan. betul sekali. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas
Shalom anak-anak semuanya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, anak-anak semua bangkit berdiri sekali lagi, kemudian ambil waktu yang tenang. Pikirkan untuk Roh Kudus, buat aku bisa fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Biarlah saat ini, saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau mengajari kami, supaya saat kami dengar firman Tuhan, kami paham yang kami dengar. Dan kemudian setelah kami paham, kami bisa melakukannya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak daripada Papa Mama, supaya kami membanggakan Engkau. Kami memberi kemuliaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Dan kita masih belajar dari kitab Obadja. Obadja ada berapa pasal? Betul, hanya satu pasal. Dan ada 21 ayat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa yang mau disampaikan oleh Nabi Obadja kepada bangsa Israel. Ada disebut sebagai bangsa Edom juga, yaitu kesombongan. Kemudian selain daripada menegur bangsa Edom dan beberapa bangsa yang lainnya, bangsa Israel yaitu bangsanya Tuhan, anak-anak Tuhan juga tidak luput dari yang namanya ditegur, dididik, dibawa di dalam pengajaran. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan dari ayat 16 sampai dengan 21. Anak-anak, mari ambil Alkitabmu, buka dalam kitab Obadja. Pasal 1 ayat 16 sampai 21. Sudah? Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang empunya kerajaan itu. Amin. Mungkin anak-anak tidak paham ya, tapi seperti yang Bundo selalu katakan, firman Tuhan memang gak mudah dipahami anak-anak. Kamu yang masih kecil-kecil dengan orang dewasa yang sudah besar-besar, itu ternyata sama loh. Mereka juga gak mudah untuk paham firman Tuhan. Maka anak-anak, jangan khawatir. Jangan kemudian menjadi bosan dan malas. Justru karena anak-anak sejak kecil
sudah tahu firman Tuhan, diulang dan diulang lagi. Sampai besok engkau jadi orang dewasa, engkau akan terus mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kemudian melakukan firman. Jadi yang tadi anak-anak dengar ya, apa sih itu, aku nggak paham, aku nggak ngerti. It's okay. Just listen. Open your ears and then listen. Ya, buka telingamu dan dengar. Minggu lalu Bundo katakan ya bahwa dalam kitab Obadja, Nabi Obadja ini menyampaikan kepada bangsa-bangsa dan kepada di dalamnya ada bangsa Israel ya, bangsa Yehuda, itu dikatakan kamu tuh jangan sombong. Dalam hal jangan sombong di sini itu apa sih anak-anak? Jangan waktu kamu melihat temanmu dalam kesulitan, kemudian kamu ketawa, gitu aja nggak bisa. Dia jatuh, ya ampun, aku udah mikir itu. Nah itu pasti bisa jatuh, tuh jatuh beneran kan. Tuhan nggak seneng dengan demikian. Tuhan bilang, nanti kalau kamu itu senang atas kemalangan saudaramu, di depan nanti kamu juga akan mengalaminya. Dan apa yang akan terjadi? Nah kemudian hari ini dari kitab Obadja kita itu belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita itu dengar-dengaran kepada Tuhan, kemudian kita itu melakukan apa yang harus dilakukan oleh anak Tuhan, maka nanti pada saatnya Tuhan itu akan kemudian memberikan dan memperlihatkan yang melakukan firman Tuhan itu akan mengalami kemenangan. Dan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar, tidak mau percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, maka dia akan dimusnahkan. Dulu dia boleh ada, tapi dia nggak akan lagi menjadi ada. Anak-anak mendengar hal ini bagaimana? Punya rasa takut yang benar nggak? Ternyata kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kita melakukan hal-hal yang berdosa, kelihatannya nggak langsung dihukum. Mungkin bahkan nggak diketahui orang lain. Mungkin sepertinya, aku ulang-ulang terus juga nggak ada yang tahu kok. Benarkah tidak ada yang tahu? Ada yang tahu. Siapa? Tuhan. Dan Tuhan semuanya dikumpulkan. Saat penghakiman, saat hukuman itu kemudian akan diberikan, maka celaka anak-anak Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak Tuhan takut akan Tuhan, kemudian mengerti semua manusia nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Maka saat Tuhan tahu, engkau tahu, Tuhan tahu. Maka kamu enggak, Tuhan, aku nggak mau. Bukan karena orang lain nggak tahu, tapi aku tahu bahwa Tuhan tahu. Nah ini penting sekali anak-anak. Maka Obadja dalam kitab Obadja mengatakan nanti semuanya hal itu siapa yang punya? Tuhan. Kalau Tuhan yang mempunyai kerajaan itu, kepada siapa dia akan berikan? Jelas kepada anak-anaknya yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu anak-anak semuanya, dari kitab Obadja kita belajar bahwa pada akhirnya, endingnya nanti, Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan. Jika anak-anak dengar-dengaran dan melakukan firman, maka engkau akan selamat. Tetapi sebaliknya, jika engkau, gak apa-apa, tuh gak ada, gak apa-apa, nanti minta ampun kayaknya diampuni. Benarkah?
Karena kita nggak tahu loh. Oleh karenanya dikatakan penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan penggunungan Esau. Artinya itu adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam firman. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Anak-anak, karena engkau masih kecil, bersyukurlah. Engkau sudah lebih duluan belajar firman. Engkau lebih banyak untuk mendengarkan firman. Dan engkau akan lebih banyak lagi mengerti akan firman. Ingat, Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada dimanapun. Saat tidak ada mata manusia yang bisa melihat kita, mata Tuhan melihat. Oleh karenanya, biarlah setiap anak-anak punya hati yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak takut kepada yang namanya iblis, bisa menolak dosa, bisa menolak semua ajakan untuk berbuat yang tidak baik. Sebaliknya, selalu katakan, "Ya Tuhan, aku mau lakukan yang Tuhan suruh." Amin. Mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu Saya Laskar Kristus. Silakan. Oke. Kita sudah nyanyi ya tadi ya. Nah sekarang kita mau dengerin doa berkat dari Bunda. Ya. Anak-anak semuanya, pedang roh pada minggu ini adalah Obaja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. 21. Seperti apa bunyinya? Anak-anak baca nanti ya. Ingat ya, bukan hanya dihafalkan tanpa mengerti artinya, tapi hafalkan firman Tuhan perlahan dipahami supaya nanti minggu depan, tahun depan, kapanpun engkau masih bisa menghafalkannya. Sebelum kita berpisah satu sama lain, kita kembali pulang, kita akan bersekolah besok, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang itu mencerminkan wajahnya Tuhan. Maka kita akan terima doa berkat untuk menutup ibadah pada hari ini. Anak-anak semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu, pejamkan matamu, kemudian
Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, kita udah selesai ibadah di pagi hari ini. Jangan lupa terus renungkan setiap firman Tuhan dan dimasukin dalam otak dan dilakukan. Iya. Jangan ya deh, ya nggak ngelakuin firman Tuhan. Nggak boleh. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.